Halo para pengusaha, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman. Jika Anda baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa subscribe di channel Coach Hendra Hilman. Dan kali ini saya akan membahas topik yang banyak sekali orang tanya di pertanyaan-pertanyaan YouTube saya adalah bagaimana Coach supaya produk saya bisa lebih dikenal Coach? Bagaimana produk saya supaya bisa pas dan orang banyak cari? Karena saya sudah banyak melakukan promosi, iklan, diskon, berbagai macam cara, bahkan sampai harganya saya turunin dan sebagainya. Kok tiap kali saya melakukan hal itu ternyata belum banyak customer yang datang dan juga customer yang merespons ya. Bahkan saya sudah promosi kemana-mana lewat WA dan sebagainya, lewat Instagram, Facebook dan sebagainya, tapi sedikit sekali yang merespon. Nah, bisa jadi Anda kurang tepat dalam hal menempatkan segmentasi Anda, positioning produk Anda, dan juga targetnya kemana. Sebagai salah satu contoh adalah salah satu klien saya bergerak di bidang skincare. Dia punya produk-produk skincare ya untuk muka, untuk wajah, ya untuk kulit dan sebagainya, skincare lah begitu ya. Nah, pada saat ini dia ingin masuk ke Indonesia. Produk ini diimpor dari Korea basically. Nah, diimpor dari Korea ingin masuk ke Indonesia. Nah, gimana caranya masuk ke Indonesia? Nah, jelas berarti segmentasinya masuk mana S-nya? S-nya masuk segmentasi ke market Indonesia. Tapi market Indonesia begitu luas, begitu besar. Siapa? Ya, saya di video sebelumnya pernah bahas mengenai spesifik who-nya ke siapa? Oh, berarti harusnya skincare ke pria apa wanita? Lebihnya mungkin lebih ke wanita mungkin, karena pria juga iya sih, tapi lebih ke wanita adalah banyaknya. Oke, tapi wanita besar, luas sekali dan gajah sekali. Segmennya kemana? Segmennya wanita usia berapa? Oh, usianya mungkin usia antara 25 sampai usia 35 mungkin, 10 tahun, 25 sampai 35. Oke, dan itu kan masih banyak sekali range-nya ya. Wanita, bayangkan wanita usia 25 sampai 35. Oke, yang tinggal di mana? Oh, di perkotaan. Oke, kota-kota besar ya mungkin ya. Hanya kota-kota primary mungkin, bukan kota-kota secondary ya. Kota-kota besar, mungkin ibu kota mungkin begitu ya. Dan kota-kota provinsi mungkin begitu. Jadi wanita-wanita usia 25 sampai 35 lalu tinggal di kota besar, lalu pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya mungkin sosial statusnya gimana? Menengah ke atas misalnya begitu. Nah, dan sebagainya. Penghasilannya berapa? Itu segmentasinya ke sana. Ya, dan pada saat itu saya coaching salah satu pengusaha ini, lalu saya gali dan sebagainya, di mana segmennya? Ternyata segmennya adalah wanita tadi ya, usia 25 sampai 35 tahun, tinggalnya di kota besar, mereka bekerja, ada yang sebagian ibu rumah tangga. Oke, itu segmennya. Lalu kita melihat positioning produk kita bagaimana? Produknya maksudnya produk lain saya ya. Produknya di mana positioningnya? Nah, kalau kita melihat ternyata pasar wanita tadi usia 25 sampai 35 tahun itu tinggal di kota besar, mereka juga sudah menggunakan skincare. Mereka juga setiap hari bahkan seminggu sekali mereka ganti. Ya, mereka beli produk yang sama untuk supaya wajahnya lebih sehat dan sebagainya ya. Mereka beli produk-produk skincare. Nah, banyak sekali kompetitor itu. Jadi artinya begitu masuk ke kolam ini, ternyata kolamnya banyak sekali kompetitor. Ya, produk ini dan sebagainya. Banyak sekali produk kompetitor skincare. Nah, gimana dong cara masuknya? Supaya produk kita bisa diterima oleh pasar, oleh segmen yang tepat. Oke, tadi pertama segmentasinya adalah wanita usia 25 sampai 35, tinggal di kota besar, bekerja, ibu rumah tangga, ingin tampil supaya wajahnya lebih cerah, lebih sehat. Itu. Tapi gimana nih masuknya? Karena banyak sekali kompetitornya. Oh, kalau kita masuk dengan harga yang lebih murah, nanti ada orang lain masuk lebih murah lagi, kita kebanting harga dong. Susah berarti kalau gitu. Berarti nggak bisa bertahan lama. Berarti kalau masuknya dengan harga, agak sulit. Ya, bukan sulit sebetulnya. Ya, artinya pembeda kita dengan yang lain adalah cuma harga. Berarti begitu ada orang lain masuk atau kompetitor lain masuk, harganya lebih murah, kita bisa jadi customer-customer yang sudah tadinya belanja ke kita bisa pindah ke orang lain. Berarti harusnya tidak dengan harga. Harusnya tidak dengan harga. Berarti positioningnya kemana nih? Oke, setelah kita research, ternyata kita melihat ternyata apa sih pembeda? Ingat, paling penting, pembeda antara produk Anda dengan yang lain apa? Harusnya tidak harga, harusnya tidak dengan harga, tapi ada persepsi lain atau pembeda yang lain. Nah, pembedanya apa? Nah, lalu kita bilang, oh produk kita ternyata dari Korea, diimpor dari Korea, dan ternyata di Korea itu kita juga pakai essence yang natural, buah-buahan, sayur-sayuran yang segar dan sebagainya. Itu esensinya dimasukin ke produk skincare kita, dan itu benar-benar fresh ya, di packing dan sebagainya, diimpor ke Indonesia. Oke, nah ternyata di Indonesia pun ada produk-produk impor dari Korea juga yang harganya lebih mahal. Dan juga brandnya lebih terkenal. Bahkan mereka pakai selebriti, pakai endorser, pakai influencer Korea, pakai bintang film drama Korea, siapa dan sebagainya. Supaya benar-benar brandnya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Wah, kalau kita harus bersaing dengan produk-produk yang luar biasa terkenal, apalagi ditambah endorser dan influencer yang betul-betul pakai brand dan movie star begitu, susah.
Kenapa? Karena satu, budgetnya nggak masuk. Kedua adalah ya mereka sudah brandingnya benar-benar kuat di Indonesia. Susah sekali untuk masuk. Berarti gimana dong positioningnya? Nah, positioningnya berarti tadi faktor pembedanya adalah produk tersebut dari Korea, berarti import dari Korea. Ya, artinya adalah produk tersebut bukan produk lokal. Artinya mungkin supaya bisa masuk ke pasar Indonesia, bisa jadi kita bersaingnya bukan produk sama-sama produk import di Indonesia, ya, yang benar-benar kuat juga brandnya dan sebagainya, tapi kita bersaing justru dengan produk lokal. Nah, justru dengan produk lokal yang mungkin produk lokal juga bagus, artinya bukan nggak bagus, produk lokal juga bagus, tetapi kita bersaing dengan produk lokal dan harganya sedikit di atas produk lokal. Ya, jadi harganya sedikit di atas produk lokal sehingga orang-orang segmentasinya adalah ternyata orang-orang Indonesia, orang-orang target marketnya yang ternyata saya pengen coba produk import, tapi kalau saya beli yang harganya mahal, saya nggak mampu. Tapi kalau harganya cuma sedikit lebih mahal, cuma beda sedikit saja, ya mungkin cuma beda 50.000 atau apa, misalnya gitu kan, untuk produk skincare, tergantung produk Anda. Tapi kalau produknya cuma beda sedikit, tapi ternyata jadi import, wow, boleh coba. Nah, ternyata setelah positioningnya benar, dengan harga positioning yang tepat, ternyata banyak customer yang tadinya fokusnya di lokal, karena harganya produk impor sedikit lebih mahal, sedikit, nggak beda jauh, sedikit lebih mahal, akhirnya mereka berpindah ke produk ini. Dan banyak customer yang akhirnya coba dan beli. Nomor ketiga adalah positioning. Kedua positioning. Ketiga adalah targeted. Jadi segmentasi yang tepat, positioning yang tepat, dan target ke tempat yang tepat, target ke orang yang tepat. Nah, ternyata setelah dibedah, dianalisa, research dan sebagainya, targetnya adalah orang-orang, wanita-wanita yang memang sudah biasa menggunakan skincare lokal dengan budget harga sekian, ya, itu sudah biasa, itu targetnya ternyata, ya, targetnya ke sana. Dan lalu kita positioning produk kita, produk import, sedikit di atas produk lokal. Jadi harganya sedikit lebih mahal, tapi kita bikin persepsi dan sebagainya sehingga ini benar-benar produk import dan memang bagus, artinya secara fungsional memang bagus. Tapi kita buat persepsi lebih keren lagi dan harganya beda sedikit. Apa yang terjadi? Terjadi di pasar, orang rebutan mau ambil produk ini. Dan luar biasa peminatnya dan orang mulai cari dan sebagainya. Dan mulai ada reseller, mulai ada banyak yang jual lagi karena ternyata banyak yang laku, banyak yang beli. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, para pemilik bisnis, saya ingin ingatkan lagi kepada Anda yang punya bisnis atau punya produk sendiri. Ya, jika Anda ingin meluncur produk Anda, tentunya Anda harus belajar bukan hanya tentang fungsional produk Anda. Ya, banyak produk yang bagus di luar sana, banyak produk bagus, tapi kok tidak laku, kok orang tidak merespon dan sebagainya. Bisa jadi Anda tidak spesifik. Ya, bisa jadi who-nya tidak tepat, target marketnya nggak tepat, mungkin Anda juga nembaknya nggak tepat. Kedua, tadi yang sudah saya bahas, SPT, segmentasinya ke siapa? Positioning produk Anda di mana? Lalu targetnya ke siapa? Anda masih ingat? Ada produk-produk ya, mie instan gitu kan, mie instan lokal basically ya, harganya harga lokal biasa. Tapi mereka bisa positioning. Ada satu mie instan, saya nggak usah sebut brandnya. Mie instan normal harganya sekitar 2.500. Mie instan normal harganya sekitar 2.500. Tapi dia menciptakan satu mie instan yang harganya premium jauh di atas itu. Ternyata harganya di atas 9.000 bahkan, dan orang tetap rebutan beli. Ya, harga mie instan normal itu ternyata cuma 2.500. Tapi begitu dia upgrade dan dia positioning, memang isinya dibagusin dan namanya diubah, harganya 9.000, ternyata orang juga rebutan cari. Berarti kalau kita tahu segmented, tahu positioning, tahu target, mau produk dengan harga berapapun, produk apapun, Anda bisa jual. Nah, perhatikan produk-produk di luar Anda. Actionnya dari nonton video ini apa? Anda coba perhatikan, Anda datang ke supermarket atau minimarket, Anda lihat produk makanan boleh, produk apapun boleh, ya, segala macam Anda lihat. Coba lihat positioning mereka. Coba lihat harganya berapa, coba lihat kompetitornya berapa, Anda pelajari dari situ. Semoga dengan tips ini bisa membuka pikiran Anda dan wawasan Anda mengenai bagaimana Anda meluncur satu produk. Ya, dan kalau Anda tahu segmented, tahu positioning, tahu target, Anda bisa memposisikan produk Anda dengan harga yang tepat sehingga nggak terlalu mahal. Ya, dan bukan terlalu mahal, artinya orang melihat bahwa oke, saya membeli harga segini sebetulnya nggak mahal karena begini. Contoh lagi, mau contoh lagi, contohnya begini. Misalnya Anda punya produk makanan, ya, Anda punya produk makanan, jual nasi goreng lah, begitu ya. Nasi goreng Anda, ya banyak yang jual nasi goreng, betul ya. Jual nasi goreng kan banyak. Tapi kalau targetnya siapa? Segmentasinya kemana? Oh, segmentasinya kepada anak-anak kuliah misalnya. Oke, anak-anak kuliah. Lalu apa? Ya udah, targetnya anak-anak kuliah. Rata-rata anak-anak kuliah biasanya kalau beli nasi goreng di kantin gitu harganya berapa? Oh, misalnya sekitar 15.000, misalnya sekitar 15.000.
Lalu apa pembeda? Lihat, setelah Anda targetnya jelas, segmentasinya jelas, lalu kedua, positioning produk Anda. Positioning produk Anda itu artinya Anda memposisikan produknya di mana? Ya, kalau pada saat ini, oke, targetnya tadi ada anak-anak kuliah, lalu mereka makan di satu kantin, harga nasi gorengnya 15.000. Anda posisinya di mana? Saya ingin memposisikan, ada juga nasi goreng yang betul-betul mahal, harganya sampai 30.000. Anda misalnya posisinya di tengah. Saya nggak mau lebih mahal di 30.000, saya nggak mau 15.000, saya sekitar 20.000 deh. Tapi orang akhirnya, targetnya saya adalah orang-orang yang biasanya makan di harga 15.000, sedikit tambah 3.000 pindah ke nasi goreng saya. Berarti saya harus pikirkan apa? Harus pikirkan hal yang pembeda dibanding orang bayar 15.000 untuk nasi goreng biasa. Contoh, misalnya orang nasi goreng biasa itu 15.000 dapat apa aja sih? Dapat telur, dapat nasi ya pasti gitu kan. Dapat mungkin potongan sosis kecil-kecil, misalnya begitu. Nah, Anda harganya 20.000 misalnya gitu kan. Tapi Anda tambah potongan tuna sedikit misalnya. Potongan tuna sedikit ya, potongan tuna. Tuna juga basically ya nggak mahal-mahal gitu, tapi persepsinya orang tuna itu terkesan lebih mahal. Misalnya gitu ya, atau telurnya Anda bikin telur yang betul-betul lebih import atau gimana, Anda pikir begitu, harganya lebih mahal sedikit. Orang gara-gara tuna atau gara-gara salmon bisa pindah gara-gara cuma sedikit aja. Nah, itu poinnya. Jadi intinya adalah kalau Anda bisa positioning produk Anda ya sedemikian sehingga Anda bisa lebih di atas kompetitor Anda ya, ataupun Anda bisa positioning produk Anda, ternyata customer merasa saya harus membayar lebih mahal, tapi ada sesuatu pembeda. Dan itu ternyata murah kalau saya harus bayar segitu, cuma bayar segitu murah. Nah, orang akan pindah. Oke? Semoga tips ini bisa membantu Anda para pengusaha. Memang tidak gampang. Memang ini is not like langsung ketemu. Harus brainstorming. Saya dengan klien saya brainstorming sekitar 3 session untuk bisa ketemu positioning yang tepat dengan harga yang tepat dan market yang tepat. Akhirnya kita membuat marketing campaign yang pas. Dan baru dari situ produknya meningkat dan luar biasa. Jadi intinya, marketing bukan tentang endorser, bukan tentang influencer, bukan tentang bagaimana caranya kita membuat persepsi, tapi Anda juga harus tahu segmentasi Anda siapa, positioning produk Anda di mana, dan targetnya tepat ke siapa. Oke? Semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu. Salam pengusaha.